Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Edi Siregar, Sarjana Pendidikan, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Saya, Jian Salsabila Ahmad, dengan NIM 4322401055. Di video ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 7 sampai pertemuan 15 untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan. Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Dalam ilmu politik, constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Fungsi konstitusi ada 3. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen atau lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dan warga negara, serta dengan negara lain. Yang ketiga, sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi atau undang-undang dasar. Geopolitik. Geopolitik atau Wawasan Nasional Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka dan lingkungan yang geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Geostrategi. Geostrategi atau ketahanan nasional Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, serta memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Hubungan agama dan negara. Agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup. Hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan dinamis adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya. Dengan kata lain, pola hubungan agama dan negara di Indonesia disebut hubungan simbiotik mutualita. Otonomi daerah. Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya. Jadi, otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia saat itu dirasakan mendesak. Yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Hal ini bisa terlihat bahwa hampir 60% lebih perputaran uang berada di Jakarta, sedangkan 40% digunakan di luar Jakarta. Yang kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah berupa minyak, hasil tambang, dan hasil hutan seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang layak dari pemerintah pusat. Yang ketiga, kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah, terutama Jawa, berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban dan bahkan terbengkalai. Itulah hasil rangkuman saya dari materi 7 sampai materi 15 untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.